Bu, ini buat Nyonya. Bu Ayu. Bu Ayu, cepat tolong cek. Ponsel Melati baru ini kenapa sih nggak bisa dibuka? Baiklah, nggak bisa pakai, jangan beli. Sering banget tanya ke aku. Kita orang kampungan nggak paham. Tapi barang-barang ini cuma kalian orang miskin yang paham. Aku cuma bisa belanja. Sistem itu dibuatku dulu. Hebat juga kamu. Kamu yang buat. Perusahaan Melati itu milikmu. Adikmu yang buka. Betul. Tapi Putri, kalian waktu kuliah pacarnya itu gimana? Sudah dapat kerja belum? Bicara soal dia, aku jadi marah. Sudah lulus, bilang mau ajak ke sini. Bilang apa? Mau cari kerja. Pacaran 4 tahun sia-sia. Rumah kalian jelek begini, jangan salahkan cowok itu. Siapa yang mau datang? Menurutku, dia lihat rumah kita jelek. Menurutku, mau cari orang kota. Ibu, jangan begitu. Rizky itu bukan orang begitu. Ibu tak paham pikiran anak muda. Iya, aku tak paham. Kalian bicara bahasa, kalian paham. Ibu, Jangan salahkan aku nanti. Kalau dia berbuat hal yang gak masuk akal, aku habisi dia. Ibu, nanti ibu masuk. Jangan asal bicara. Aku mau Rizky, sangat baik. Kamu aneh. Menantu ketemu mertua, harus kasih kesan baik. Di sini malah terbalik. Ibu, Baiklah. Kamu selalu bela orang luar. Aku takut sama kamu. Putri, akhirnya kamu datang. Aku khawatir. khawatir apa? Sudah ku bilang mau kenalkan ke ibu. Lagian hari ini Kak Rizky. Ini yang kamu bilang, Kak Putri. Kamu siapa? Lupa kenalkan diri. Aku Rami, calon istri Kak Rizky. Tunangan? Rizky? Sebenarnya ada apa ini? Masih bisa apa lagi? Rizky beruntung. Dipilih putriku. Kami datang, buat jelaskan. Mulai sekarang Rizky menjadi menantu keluarga Wijaya. Putri, bukan seperti yang kamu pikir. Sekarang aku tak bisa menolak mereka. Nanti, aku pasti jelaskan semuanya. Jelaskan? Jelaskan apanya? Putriku sudah temani kamu 4 tahun. Saat mau menikah, malah kamu cari simpanan. Otakmu rusak ya? Bisa bicara nggak? Siapa yang simpanan? Rani itu, Putri, Pak Hendra, Direktur Operasional. Direktur Utama Santoso, sahabat Pak Hendra. Kalau bukan Pak Arif. Sangat baik, sampai mau atur di meja minum. Kau pikir Rizky, asisten utama Direktur Wijaya mau terima? Jadi, mending kalian sadar. Bahkan demi masa depan Rizky, dia harus jadi menantu Wijaya. Ibu, jangan banyak omong. Kak Putri, aku dan Kak Rizky tak bisa jelaskan ke kamu. Tak bisa. Siapa suruh keluarga Wijaya bantu Kak Rizky kerjanya? Kak Putri, kamu begitu murah hati. Pasti bisa paham kan? Cukup. Kalian 2 orang desa, kampungan, ngapain bicara? Tak mampu, bantu menantu. Kalau marah, ke Pak Arif saja. Pintu Santoso Group tak bisa kau capai. Berisik di sini, apa gunanya? Kau pikir aku tak berani? Kalian semua sombong sekali. Aku mau tanya ke Arif. Dia minum sedikit, berani atur orang? Dia sebagai bos, tak paham apa gunanya jadi bos? Aneh sekali. Kenapa di musim panas punggungku dingin? Seperti kakakku berdiri di belakangku. Asisten Rizky mana? Kok hari ini gak datang kerja? Pak Arif, kemarin malam Bapak mabuk kan? Itu asisten Rizky disuruh Bapak temani keponakan Pak Hendra dan diberi cuti sehari. Ada hal itu? Iya. Benar juga. Dia juga sudah dewasa. Lagi pula kakak bilang, manajemen perusahaan tak boleh tekan karyawan. Jadi ini juga, jadi matchmaker dan lakukan kebaikan. Pak Arif peduli karyawan. Kalau Kak Sri tahu, pasti bangga juga.
Soal Kak Sri, sudah pergi dari kota utama belasan tahun. Benar-benar nggak tahu gimana kabarnya sekarang. Dia baik-baik saja. Tak lama lalu, ke anak perusahaan. Ikut proyek pengembangan ponsel baru. Lagian, sikap kakak, kamu juga tahu. Siapa berani ganggu dia? Waktu kecil, sering disiksa dia. Ini karena Kak Sri peduli, Pak Arif. Memang peduli. Ayah ibu meninggal. Kakak sejak kecil sangat ketat padaku. Aku ingat dulu, main game sampai lupa. Ujian nilainya 0. Kakak tekan aku. Di kuburan orang tua, punggungku sampai luka. Dasar nggak dengar! Kalau lagi-lagi karena main game nilai 0, aku suruh ayah ibu turun lihat kamu ujian. Dengar gak? Orang bakar kertas, aku ujian di kuburan. Sampai sekarang mimpi, ayah ibu melayang di samping. Tanya ujianku lulus belum. Wah, Untungnya, sekarang aku bukan lagi remaja yang main-main saja. Sudahlah soal kakak. Hari ketiga. Yang ku bilang siapin, siap belum? tenang saja Pak Arif. Sudah siap semua. Tak ada jadwal apapun. Tak akan ada gangguan sama sekali. Oke, main tua ronde. Tua ronde! Memang beda kalau sudah dewasa. Kakak pun tak bisa atur aku. Ibu, jangan terlalu emosi. Iya, Tante. Pak Arif tak janji. Tak terima tamu. Ayo pulang saja. Ada yang mau bilang, bicara di rumah. Ada apa mau bicara? Arif Santoso, turun sekarang juga. Supervisor Sandy, gawat, ada ribut. Masih teriak nama Pak Arif. Tapi asisten Dwi sudah bilang, Pak Arif hari ini tak ada janji, tak menerima siapapun. Lihat ini. Apa? Semua tahu di kota utama. Tanggal 3, Pak Arif hari libur tetap kerja, sama pun tak berani ganggu. Masih ada yang berani ribut. Ayo, ajak aku lihat. Arif Santoso, turun sekarang juga. Dasar kampungan, tak tahu sopan santun. Ini Santoso Group, bukan depan rumahmu. Teriak-teriak di sini tak tahu malu. Lagian Pak Arif di kota utama bisa ubah langit menjadi hujan. Kalau marahi dia, setengah kota utama bakal runtuh. Kamu mau keluarga Wijaya ikut terseret? Tante Ayu, tolong jangan susahkan aku. Meski Pak Arif sangat baik, tapi Santoso Group tak bisa kita lawan. Dia sengaja jahatimu. Padahal tahu kamu asisten Pak Arif. Malah datang teriak sini. Ini jelas buat kamu malu. Menurutku, lebih baik kau putuskan dengan Putri. Jauhi dua kampungan itu. Nanti kalau Pak Arif marah, keluarga Wijaya tak bisa lindungi kau. Sudahlah, waktu terberat, Putri yang temani aku. Bagaimanapun, aku tak akan tinggalkan Putri. Untung kau masih punya hati. Tapi soal tunangan ini masih belum tuntas. Ibu, Kau juga? Oh ya, aku memang kampungan. Terus kenapa? Aku mau lihat apa Arif bisa usik aku. Kalian lagi apa? Kalian lagi apa? Supervisor Sandy, akhirnya kau datang. Salah wanita ini, terus ribut. Kami coba tahan, tapi tak bisa. Masalah ini tak ada hubungan dengan keluarga Wijaya. Dia... Bapak Santoso, kenapa kesini? Bapak Santoso? Bapak Santoso? Ibu, sebenarnya ada apa ini? Bapak Santoso, Pak Arif sedang istirahat di kantor atas. Tanggal 3 hari liburnya. Tapi kalau tahu kakak datang, pasti tidak. Karyawan tak libur. Dia malah asik main saja. Tapi kebetulan, hari ini ada utang yang harus kubilangin dia. Gawat nih, kalau Bapak Santoso lihat Pak Arif lagi. Tante Ayu, kakak Pak Arif? Iya, keduanya marga Santoso. Jangan dong. Banyak yang marga Santoso. Orang kampungan, yang konyol. Bisa jadi kakak Pak Arif, orang terkaya. Jangan mimpi. Menurutku, Pak Arif hormati keluarga Wijaya. Lagi pula kamu dan Rani, jodohnya Pak Arif yang atur. Pak Arif cuma takut masalah jadi heboh.
makanya dia urus sendiri. Kamu dan ibumu juga untung dari keluarga Wijaya. Ibu, apa ini kebetulan? Kalau apa? Pak Arif sangat hargai Rizky. Setelah tahun baru pasti naikkan dia. Polos sama dia pantas saja. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Jangan lupa, tante kemarin sudah bilang apa. Rizky, pilihan yang bagus. Bisa menghindari pamanmu. Jalin hubungan Maya dan Pak Arif. Rani, darahmu, setengah dari keluarga Maya, harus jelas beberapa hubungan lebih baik di tangan keluarga kandungmu. Tante, tenang saja. Yang ku mau tak pernah gagal dapat. Rizky, aku panik. Apa ibumu akan tak apa? Harusnya tidak. Sebenarnya Pak Arif orangnya baik. Paling sedikit. Cepat dong! Aku datang! Cepat pukul dia! Pukul si aneh! Kesini! Bapak Santoso, silakan percaya padaku. Pak Arif memang tak ada di kantor. Aku kakaknya. Dia ada atau enggak, aku pasti tahu. Jangan ikutin aku lagi. Berani ikut lagi. Aku habisi kamu juga. Ibu, tunggu aku. Kok kalian ikut lagi? Ibu, biasanya ibu jarang ke kota, apalagi ke kota utama. Ayo pulang saja, pulang baru kita bahas. Benar Tante Ayu, di sini ini wilayah Santoso Group. Aku cuma asisten utama. Kalau terjadi hal buruk, aku tak punya pengaruh, tak punya hak bicara. Aduh, tak usah panik. Pas banget, aku juga lama tak pulang. Kakek Arifmu belum kenal kamu. Manfaatkan kesempatan ini. Kenalanlah, kalau nanti di kota utama kau dihina, kasih tahu si Arif buat atasi. Masih cari hubungan? Mau manfaatkan hubungan? Jangan lupa ukur diri. Pak Arif sibuk sekali. Orang kaya kamu tak pantas kenal dia. Tante Maya, Tante Ayu cuma bercanda. Tak usah terlalu serius. Lagian hari ini salahku sendiri. Tak harus ajak kalian. Rizky. Apa maksudmu? Putri keluarga Wijaya tak pantas untukmu. Ingat ya, jangan sok tahu. Menikahi gadis desa, apa manfaatnya bagi masa depanmu? Ngapain ribut? Front desk berani lepasin semua orang. Ini bukan pasar. Mau ribut, pulang ribut. Bu Lisa, kami mau ketemu Pak Arif. Mohon, Bu Lisa antar kami. Ternyata Nona Rani, kudengar kamu dan asisten Rizky mau menikah. Selamat ya. Tapi hari ini Pak Arif tak bisa ditemui. Mungkin besok saja datang. Tak bisa apa? Kasih tahu si Arif, kakaknya datang. Suruh dia cepat datang dan sujud padaku. Kakak kandung Pak Arif? Kenapa aku nggak tahu Pak Arif punya kakak? Pak Dwi punya kakak? Manajer Lisa, jangan dengar omongannya. Dia cuma pamer. Dia ibu mantan pacar menantuku. Mau manfaatkan Wijaya. Bicarakan sama Pak Arif. Buat putriku, labelin dia orang ketiga. Tapi Bu Lisa tahu, putriku sama Rizky. Itu matchmaker Pak Arif. Bilang putriku orang ketiga. Bukannya ini, menghinakan Pak Arif. Tenang saja, Bu Lisa. Kami tunggu di ruang tamu. Cukup beritahu Pak Arif bahwa Rani datang. Keluarga Wijaya dan Pak Hendra akan berterima kasih, Bu Lisa. Nona Rani sungkan. Tunggu sebentar. Aku cari Pak Alif sekarang. Bibi, Santoso Group bukan desa kalian. Jaga ucapan dan sikapmu. Kalau marahi Pak Arif, bukan cuma Wijaya yang celaka. Kamu dan Kak Putri, jangan harap selamat. Aku takut. Aku belum tahu Arif di kota utama sudah jadi raja tanah. Tenang saja, aku pasti jaga sikapku. Cepat, hajar! Aduh, serang! Pak Arif, tolong. Aku sudah jelaskan sama mereka. Sekali lagi, Mitra tahu, tanggal 3 hari main game Pak Arif. Tak masuk akal, orang dalam perusahaan tak tahu. Bukan orang dalam. Pak Arif, Supervisor Sandy suruh aku bilang bahwa ada yang carry di bawah.
Bila mereka tanggal 3, aku tak terima tamu. Suruh pulang. Bu Lisa? Kenapa ke sini? Masuklah. Maaf Pak Arif, lihat resepsionis ada. Kira Pak Arif hari ini kerja... Cepat bicara. Pak Arif, keponakan Pak Hendra, Nona Hani dan asisten Rizky datang. Asisten Rizky juga bawa mantan pacar desa dan ibunya. Mereka memaksa bertemu Anda, sedang menunggu di ruang tamu, menunggu Anda. Sepertinya karena Pak Arif atur Nona Rani dan asisten Rizky jadi pasangan. Sudah jadi mantan. Kenapa masih ribut? Kau bilang mereka, ini kantor, bukan kelurahan. Baik, Pak Arif. Memang benar. Jika Pak Arif punya kakak desa, mana mungkin dia tak tahu keponakannya pacaran? Rupanya, berbuat baik Nona Rani benar-benar berharga. Tunggu dulu, Pak Arif. Grup kita baru-baru ini sibuk promosi citra perusahaan. Berita buruk cepat tersebar. Kalau salah langkah, bisa berbahaya bagi perusahaan kita. Atau Anda lihat saja. Menjengkelkan. Berisik sekali. Ayo, lihat. Desa yang ke kota masih berani bilang dia kakak Pak Arif. Cuma ruang tamu, dia sudah kaget. Bibi, aku tahu Bibi penasaran. Tapi ini bukan desa. Biar lebih baik, jangan sentuh barang-barang itu. Kalau ada yang rusak, Rani tak bisa bantu. Ibu, mending ibu duduk dulu. Kalau Pak Arif lihat, gak enak. Benar Tante Ayu, ruang tamu ini untuk terima tamu penting. Aku takut. Sudah, aku pulang ke rumahku. Siapa berani usir aku? Lagian, aku tak takut. Kenapa kalian takut? Masih pura-pura. Kau pikir ruang tamu ini desain Pak Arif rumahmu? Harus tahu tempat ini. Cuma vas saja. Antik hasil lelang. Sangat berharga. Kamu gila ya? Beraninya kau pecahkan vas antik Pak Arif. Tak tahu berapa harga vas ini. Bisakah kita ganti rugi? Vas palsu. Pecah saja. Kamu orang Besa. Baru keluar beberapa kali. Apa tahu barang asli palsu? Keluarga Wijaya apa dosanya? Kenal sama wanita gila kayak kamu. Rizky, cepat putuskan hubungan. Kalau masih berhubungan, nanti pasti kau dihancurkannya. Tak apa, biar aku tanggung. Aku akan minta maaf ke Pak Arif. Aku rela kerja seumur hidup. Pasti bisa lunasi utangnya. Kamu? Aduh. Tak bisa bicara, jangan paksa bicara. Kamu dasar seperti kucing yang tak bisa lepas. Dengar ya, keluarga Wijaya ganggu aku, itu sial besar. Kalau soal kamu, demi masa depanmu, bawa simpanan pulang. Masih belum tuntas. Aku habisi Arif dulu, nanti baru urus kamu. Sudahlah, jangan khawatir. Percayalah, ku bilang vas ini palsu. Iya pasti palsu. Percayalah, tukang sampah. Tak mau juga, Arif si bodoh. 2 lampu di wajah buat keluarkan angin ya. Barang apa saja dibawa pulang. Uangnya tak habis ya. Nanti aku habisi dia. Ibu sama Pak Arif tak pernah ketemu. Malah bicara Pak Arif seperti kecoak. Sepertinya ketemu harus diinjak. Ada apa dengan ibu hari ini? Jangan ikut campur. Nanti kau tahu sendiri. Hari ini aku harus pukul dia. Dan bikin bokongnya pecah 3. Kalian semua kenapa berdiri saja? Lihatnya saja capek. Meja dan sofa ini Pak Arif beli dengan harga 100 miliar. Kok bisa? Iba miliar. Kamu pasti keluar dari rumah sakit jiwa ya? Benar saja, hari ini tak harus datang. Kalau keluarga Wijaya ikut terseret, aku nggak akan maafin kamu. Bibi.
Kalau tahu, kamu tak tahu sopan santun, takkan minta manajer Lisa bantu perkenalkan. Nanti kalau Pak Arif marah, kau tanggung sendiri. Rani tak bisa bantu. Pura-pura apa? Siapa butuh bantuanmu? Buat teh di sumur saja. Jangan buang waktu. Salahnya dia. Nanti Pak Arif datang cuma cek CCTV. Tak ada hubungan dengan keluarga Wijaya. Gawat, pasti Pak Arif datang. Tante Ayu masalah. Hari ini akulah penyebabnya. Pulang dulu. Kasih hukuman saja. Cepat turun. Nanti ketemu Pak Arif. Takkan bisa jelaskan. Turun pun tak berguna. Tak usah CCTV. Pecahan di lantai saja. Nanti walau paman, Pak Hendra datang pun tak berguna. Kayaknya keluarga Wijaya juga akan kau rusak. Sri Ayu, kalau hari ini tak sujud minta maaf ke Pak Arif, keluarga Wijaya tak akan maafin. Kau mau apa? Arif Santoso. Dasar brengsek, tua sekarang juga. Ada apa? Kayaknya aku dengar kakak manggil aku. Masa sih? Kak Sri, lagi istirahat di desa. Perusahaan kita nggak ada masalah besar. Lagian Pak Arif sudah atur perusahaan ini. Mana mungkin dia kesini? Kamu benar. Menjodohkan asisten Rizky itu hal baik. Baik punya balasan. Baik punya Tunggu dulu. Hah? Kayaknya aku tahu cara selesaikan game ini. Oke, kamu duluan. Aku nanti... Pak Arif, kalau Pak pergi, asisten Rizky gimana? Kamu itu. Katakan ke mereka aku ada urusan. Nanti datang. Belakangan ini sangat sibuk. Pak Arif segera datang. Tunggu dulu. Perusahaan sudah stabil, produk baru saja rilis. Ada apa yang sibuknya? Ini rahasia. Kayaknya bukan urusanmu yang luar. Iya, Pak Arif sibuk sekali. Kenapa harus lapor sama orang desa kayak kamu? Aneh sekali. Kapan dia serajin ini? Dulu suruh les, malah lari ke warnet. Sekarang malah rajin. Mungkin dia main game di kantor. Apa dia main game di kantor? Cih, main game? Kamu kira Pak Arif anak desa yang nakal? Lucu banget. Aneh. Hari game ketiga disebutkan sebagai hari libur. Apalagi Pak Arif suka main game. Selain manajemen perusahaan, tak banyak yang tahu. Jangan-jangan kamu kakak kandung Pak Arif. Apa? Aduh, Pak Arif. Mending Bapak urus dulu masalah asisten Rizky. Selesaikan game tak apa. Tunggu sebentar saja. Kamu tahu apa? Inspirasi game cuma sekejap. Lalu lupa. Lagian aku baru berbuat baik. Kakak pun takkan marah. Sudah, suruh mereka tunggu. Apa sih masalahnya? Untung Kak Ayu tak di kota utama. Kalau tidak, kalau sampai tahu Pak Arif asik main game, takutnya takkan selamat. Omong kosong. Kalau aku bukan kakaknya, siapa lagi? Bu Lisa, jangan dengar dia omong kosong. Orang desa cuma pamer. Kalau bukan karena nama keluarga Wijaya, dia takkan bisa dekat Santoso Group. Betul. Keluarga Santoso, keluarga terpandang. Mana mungkin punya kerabat miskin desa? Jangan kira Pak Arif kasih muka padamu. Panggil kakak kau bisa di kantor berlagak besar. Di sini, tak ada yang tertipu. Betul, yang Santoso bisa anggap Santoso Group rumah sendiri. Orang dengan nama yang sama banyak. Kalau hebat, suruh Pak Arif serahkan posisinya. Serahkan. Posisinya hari ini, aku yang kasih dia. Diam, jangan asal ngomong. Berani fitnah Pak Arif. Keluargamu takkan tenang. Minggir! Cepat! Panggil Arif keluar sini. Hari ini aku bawa rotan warisan. Kalau Arif tak kutampa sampai luka, aku tak bernama Santoso.
Kalau Arif tak kuberi cambuk, aku takkan pakai nama Santoso. Kau berani bawa senjata ke kantor? Keamanan! Cepat tangkap wanita ini dan ambil tongkatnya. Bu Lisa, maaf sekali. Ibu tak tahu aturan kantor, tak bermaksud menyinggung. Tante Ayu itu cuma lurus saja. Bu Lisa, jangan. Asisten Rizky, walau kau orang tercinta Pak Arif, aku tetap harus ingatkan kau. Jangan karena orang luar ruin masa depanmu. Sini tongkatnya. Ku beri tahu dulu. Tongkat ini mewakili nenek moyang Santoso. Kau yakin berani ambil? Cuma tongkat lusuh. Kenapa sok-sokan? Buang tongkat itu. Semakin jauh, semakin baik. Baik. Dari jauh sudah dengar ruang tamu berisik sekali. Ada apa sebenarnya? Asisten Dwi, gawat. Ada orang desa datang. Mau pukul Pak Arif. Malah bawa senjata. Senjata? Ini rotan warisan. Gak mungkin begini. Ujian lagi gak lulus. Orang tua di langit gak bisa awasi kamu. Hari ini aku bakal pukul bokongmu. Aduh, sakit. Kamu juga. Kalian berdua tiap hari cuma main game di luar. Kalau lain kali ketemu aku lagi, aku pukul kamu juga. Aku salah. Di mana dia? Pemilik rotan ini. Sekarang, langsung ajak aku ketemu dia. Baik. Ayo. Bu Lisa, dia yang aku ajak. Aku minta maaf atas nama Bibi. Harap Bu Lisa kasih muka Pak Hendra dan Paman. Maafin Tante Ayu. Karena Nona Rani murah hati, apapun yang kubilang hari ini, aku akan hormati permintaanmu. Kau berlutut dan sujud padaku. Hari ini, aku tak akan menghukum kau. Suruh aku sujud. Meski Arif datang, lututku takkan melengkung. Kau benar-benar lancang. Kau malah hina Pak Arif. Di mata kau ada Santoso Group? Benar tak ada. Baik, hari ini aku harus hukum kau. Hentikan! Asisten Dwi, kenapa ke sini? Ada pesan dari Pak Arif? Pesan apa? Kalau tak datang, rumah ini pasti kalian rusak. Aduh, Bapak kenapa benar ada waktu datang ke sini? Ini Dwi ya? Lama tak jumpa. Ini Dwi kan? Lama gak ketemu. Gak ada. Pak Arif dan Dwi kenal sejak kecil, tapi Pak Arif pun jarang panggil Dwi kecil. Dasar jalang. Baguslah, karena Dwi kenal Tante Ayu. Berkat hubungan Dwi dan Pak Arif, hari ini kita pasti aman. Dia kenal asisten Dwi? Jangan-jangan dia bukan wanita desa biasa. Jangan mimpi. Meski dulu kenal, jujur saja, Dwi tak tahu apa yang dia lakukan hari ini. Kalau tahu, siapa yang mau sopan padanya? Dasar kamu. Kau tega rusak sofa hasil lelang Pak Arif serta vasnya. Asisten Dwi, aku tahu Pak Arif selalu temui orang penting, jadi biasa sopan. Tiba-tiba ada jalang mau dekat denganmu. Kau mungkin tak tega menolaknya. Tenang saja, nanti aku habisi dia. Usir dari kantor, suruh ganti rugi, semua kerugian, bikin dia tamat. Secara objektif, jaga citra grup di mata publik. Siapa yang kita? Tamat? Yakin gak? Ku banting kau. Ku banting kau sampai pingsan. Usir dia, buang dari perusahaan. Sampaikan ke HRD, cari manajer baru. Apa? Dwi, jangan! Dwi! Ronnie, sebenarnya ada apa? Kenapa Bu Lisa juga? Pasti Dwi hormati keluarga Wijaya. Benar, tadi Bu Lisa tak mau dengar terus main tangan. Kalau Bu Lisa tak dihukum, cerita ini tersebar, orang luar pasti ketawain keluarga Wijaya. Benar juga. Kira-kira dia hebat. Cih, akhirnya masih butuh kita. Ibu, ayo kita pergi saja. Kalau tak pergi, nanti kalau... Aduh, jangan pergi. Aku belum bisa tangkap Arif. Aku takkan pergi hari ini. Katangku, belum. Paksa Arif berlutut, aku takkan pergi hari ini. Pergi. Cepat, panggil Arif, suruh berlutut. Sri Ayu, kapan kamu baru mau hentikan tingkahmu? Aduh, jadi begini Pak Arif memang. Hari ini sibuk.
Di depan banyak orang. Pak Arif mewakili grup tak bisa berlutut. Benar, Pak Arif orang penting. Berlutut sama kampungan, tak masuk akal. Asisten Dwi, dia benar-benar konyol. Keluarga Wijaya tak mau urus. Jangan sampai kau lepasin dia. Aduh, ya sudah. Biar aku wakili Pak Arif berlutut untukmu. Aku sujud untuk Anda. Asisten Dwi. Meski menghormati Pak Hendra, tak usah begitu, sopan padanya. Berdua ini orang desa, orang bawah. Tak usah sujud begini. Apa katamu? Berdua? Jadi, ternyata Rizky calon menantu Kak Sri. Tapi demi hormati Pak Hendra, di meja anggur, jodohkan Rizky dan Wijaya. Pak Arif malah merasa dia berbuat kebaikan besar. Kak Sri muncul hari ini demi bela putri dan calon menantunya. Gawat, sekarang benar-benar gawat. Pak Arif, walaupun Tuhan datang, takkan bisa tolongmu. Aduh, aku sujud untuk Anda. Asisten Dwi, ini semua salah kami. Jangan marah sama ibu. Bukan, salahku. Masa depan, tak usah. Asal Pak Arif tak salahkan Tante Ayu dan Putri. Kematian, seorang putri, seorang tunangan. Aku di samping Pak Arif, seorang kuli yang disiksa. Bagaimana aku bisa tanggung? Iyo, cepat! Sudah cukup. Jangan buang waktu. Cepat, antar aku ke Arif. Aku harus bicara soal hal ini. Sri, waktunya sudah telat. Masih mau ketemu Pak Arif. Kamu, Bisa. Pasti bisa. Cepat, ini jalan. Selamat datang di kantor Direktur Utama kami. Silakan tunggu di depan pintu dulu, biar saya lapor dulu. Silakan tunggu sebentar. Aduh, Pak Arif, gawat nih. Aduh, cukup. Gak lihat lagi seru nih. Aduh, Pak Arif, jangan main lagi. Yang di luar itu, Pak. Babi apa sih? Bukannya orang. Kok jadi babi? Aduh, bukan. Pak Arif, mending cepat keluar lihat. Kalau nggak keluar, grup kita bakal ada yang mati. Iya, ku beri kau pukul sampai pingsan. Kau lupa persahabatan kita? Cuma suruh tunggu saja. Harusnya minta mati. Aduh, bukan ke kamu. Cukup. Jangan omong kosong. Cepat pergi. Nanti kalau aku nggak lolos, aku habisi kau. Gawat. Sekarang benar-benar tamat. Apa yang tamat? Arif mana? Yodi ngapain di dalam? Enggak. Pak Arif belakangan. Capek urus bisnis. Jadi tertidur. Capek urus bisnis? Kenapa aku nggak percaya? Bilang, apa dia lagi nongkrong sama geng-gengnya hingga sampai sekarang belum bangun? Enggak. Pak Arif benar-benar tertidur. Pak Arif, tolonglah. Cepat keluar. Aku gak kuat lagi. Wah, benar-benar celana satu bergantian pakai. Hubungan kalian sangat dekat. Tapi kau juga tahu, di rumahku kau makan banyak kali. Masih nggak tahu sifatku. Cepat, kulihat lagi. Kalau kamu tak mau bokongmu berlubang, segera buka pintunya. Pak Arif. Aku sudah berusaha keras. Tante Ayu, kami tak ada janji temu hari ini. Masuk paksa. Kalau Pak Arif marah, semua kita akan celaka. Iya, Bu. Aku tahu Ibu peduli, tapi kekerasan tak bisa selesaikan masalah. Aku tahu kekerasan tak bisa atasi. Tapi buat Arif, si brengsek itu, cuma aku yang bisa. Belum cukup keras. Bu Ayu, Pak Arif, sibuk urusan lelah sampai tidur. Kau paksa masuk, mau habisi semua orang? Di matamu, apa masih ada aturan? Di keluarga Santoso, aku aturannya. Minggir!
Kalah lagi. Waktu aku masih muda, level kayak gini gak pernah kulihat. Aduh, salahin kakak dulu yang hancurkan konsol mematahkan sayap remaja polos itu. Kalau enggak, aku gak bakal ada trauma masa kecil. Sampai level jelek pun gak bisa lewat. Aduh. Tapi untungnya masa kecil sudah lewat, kakak juga gak ada. Aku si macan bangkit, akhirnya bangkit lagi. Aduh, sudahlah. Gawat Pak Arif. Bukannya ku bilang tunggu sebentar? Ngapain buru-buru? Kakakku juga nggak ada. Sayangku, mulai sekarang tak ada yang bisa pisahkan kita lagi. Kakak kamu. Aduh, kakak, jangan terus-terusan sebut kakak. Mana mungkin dia bisa ke kota utama? Lagian sekarang aku sudah dewasa. Meski dia ada, aku tetap akan lawan trauma masa kecilku melawannya. Berlaga banget sampai ngomong bahasa Indonesia. Oke, sini, tunjukkan ke aku. Astaga. Gawat. Kali ini nggak bisa kabur lagi. Dasar tak punya harga diri. Dwi kecil, bukannya kau bilang dia di kantor, terlambat bangun. Sekarang mata lebar, siapa yang menatapku? Iya, dia tidur. Sekarang sudah bangun. Kalian kira aku bodoh ya? Ibu, sudahlah, kami orang biasa, tak bisa lawan Pak Arif. Shri, kau harus bawa kami mati bareng baru puas. Cepat sujud ke Pak Arif, minta maaf. Sujud? Memang harus sujud. Kau, jangan mendekat! Aku sekarang bos juga direktur. Seluruh Santoso Group aku yang atur. Aku bukan yang dulu lagi. Aku hitung sampai 3. Sekarang ruin. Ngapain main game? Ngapain jadi matchmaker? Minum segelas arak. Lupa siapa dirimu? Kamu keliru semua. Sekarang keluarga Wijaya pasti tamat. Kamu juga. Cuma tahu bikin onar. Bantu Arif si brengsek bersama menipuku. Nasi yang kuberi, apa cuma dimakan anjing? Pak Arif di kota utama sudah lama berkuasa. Siapa berani pukulnya? Tapi pelakunya hari ini, yang aku jamin, yang aku ajak masuk. Habislah, sudah tamat. Meski Paman Bibi datang, takkan bisa lindungi kita. Hani putriku. Ibu Ayu, berhenti sekarang juga. Tak ada yang bisa keluar hari ini. Rizky, cepat tolong ibu. Dia pukulnya keras. Kalau Pak Arif terluka, gawat besar nih. Rizky, bukannya kamu asisten utama Pak Arif? Cepat putuskan hubungan dengan mereka. Jaga keluarga Wijaya. Itu jaga dirimu sendiri. Pak Arif, ini salahku hari ini. Tak ada salah Tante Ayu. Semua tanggung jawab akan kubawa sendiri. Rizky! Kalian semua aneh. Yang jatuh, yang nangis. Bukannya salah kalian. Jelas-jelas dia yang buat onar. Pura-pura rajin buat tipu aku. Ngapain urusin kalian? Berhenti sana. Berani lari? Hari ini kulihat kamu menderita. Kalau tidak, aku bukan Santoso. Pak Arif benar-benar panggil dia Kak. Ku beritahu. Sekarang aku direktur utama. Waktu istirahat main game, apa salahku? Ada apa salahnya? Aku nggak mau jadi direktur. Di rumah, bukan aku yang paling hebat. Kalau bukan kau memaksa aku, apa perlu aku harus capek begini? Main game pun harus pura-pura. Betul, Pak Arif baik hati menolong. Karena kau lebih tua, dia hormati kau, kakak. Malah kau, si kampungan, malah menuduh. Sri, cepat buang senjatamu. Minta maaf. Pak Arif, aku bicara jujur. Sawah si gila itu. Dia terus mengada-ada. Dia paksa ke kantor. Kami juga nggak mau. Diam! Pak Arif, intinya aku tak mau menolak kebaikan Paman dan Pak Arif. Ini salahku. Salahkan aku saja. Hebat juga kamu. Kulihat mulutmu sangat lancar bicara. Kau mau bilang aku pisahkan kalian? Tante Ayu,
Rani, bukan itu maksudnya. Cuma kau hancurkan ruang tamu, bahkan bawa senjata ke Santoso Group, bahkan malah kejar Pak Arif. Aku tahu, keluarga Wijaya bertanggung jawab. Tapi aku mau bicara logis. Biar aku jelaskan ke Pak Arif. Cukup, aku tak buta. Aku tahu siapa yang salah. Pokoknya hari ini, siapa berani hina Santoso Group, aku takkan biarkan dia tenang. Terima kasih banyak, Pak Arif. Pak Arif bijak. Sudah, jangan ribut lagi. Pokoknya soal hari ini, aku pasti kasih penjelasan. Wah, hebat juga. Jadi katakan, penjelasan apa? Penjelasan? Penjelasannya keamanan. Ada yang masuk ilegal. Keamanan! Wah, bagus. Tamu sudah besar ya. Berhenti! Aduh, Pak Arif, jangan lari lagi. Aduh, kalian semua Tuhan. Kalian semua Tuhan. Aduh, tolong jangan bertarung lagi. Berhenti! Jangan pukul, sakit sekali. Kamu masih pura-pura bodoh. Bicara bahasa Indonesia. Kau cari mati ya? Ngapain harus bahasa Indonesia? Para bos juga bicara. Kak, kamu juga nggak kuat. Dulu bukannya kamu kuat. Ayo, pukul aku. Ayo, pukul aku. Kak, aku nggak sengaja menipu kamu. Aku sudah dewasa juga, bos. Aku nggak butuh gengsi. Pak Arif. Hah? Kamu datang pas. Aku kan sahabatmu. Kalau sahabat, cepat halangi dia. Ku beri hadiah besar. Berani? Lihat saja. Ayo, pukul aku. Dasar Adi. Aku kan sahabatmu. Kita kan seperjuangan. Saudarimu kau buang. Lari, si kecil. Bukannya cepat lari. Lanjut lari. Kak, aku tak berani lagi. Pak Arif, maaf tak bisa bantu. Sebenarnya, jadi sahabatmu tak rugi uang, tapi nyawaku. Kak, aku bukan anak kecil lagi. Di depan banyak orang, jangan pukul aku. Gak boleh pukul. Sudah aku bilang sebelumnya. Berani main diam-diam-diam. Gak kerja. Aku pasti pukul kamu sampai hancur. Tapi aku gak main game seharian. Aku cuma sehari sebulan. Dan aku main setelah kerja. Oh, jadi menurutmu aku harus puji kamu rajin? Gak kok, aku enggak. Lagian, aku juga ikut ibu. Ikut ibu? Jadi katakanlah, kamu ikut ibu main game. Atau ikut ibu cocokan orang. Mana aku cocokan asal. Rizky juga sudah cukup tua. Aku dan Hendra kamar satu di kampus. Dan sahabat dekat. Ibu juga pernah bilang. Harus jalin hubungan selain kerja sama Hendra? Salahkan saja orang tua. Sudah lama tinggal di kuburan tak punya adik pun. Kalau enggak Rizky, apa dui si sialan itu yang dipertunangkan? Persahabatan jual belikan saja. Tapi Pak Arif kok malah nyebut hal yang gawat? Kamu hebat juga sekarang. Sampai nyebut orang tua. Kamu tahu nggak Rizky tunangan siapa? Ku dengar pacar dan ibunya orang desa yang kampungan. Aduh kak, Rizky hebat. Juga tampan. Dapat keluarga baik. Itu juga bagus kan? Satu sisi, dia akan berterima kasih dan kerja lebih giat untuk perusahaan. Sisi lain, bisa lebih dekat dengan keluarga Wijaya, Kak. Percayalah, aku memang patuh. Aku ikut sama kakak. Kenapa lagi pukul aku? Kayaknya kamu, mata kamu tertutup. Harusnya aku beri. Siapa lagi? Kamu tahu nggak? Yang kamu sebut kampungan itu, satu kakakmu, satu lagi keponakanmu. Apa? Keponakanku? Kamu memang pantas mati. Siapa suruh jadi om begini? Aku hari ini mau pukulmu sampai ketemu Tuhan. Kak, aku salah. Aku salah.
Direktur utama, aku tak mau lagi. Kau yang jadi. Jadi direktur utama masih dipukul. Rotan ini sakit sekali. Kau, jangan omong kosong. Ku beri kau perusahaan agar kau urus dengan baik. Jangan cuma mau santai saja. Jadi mau aku apa? Kalau enggak, aku telepon Hendra sekarang. Katakan malam itu mabuk semua omong kosong. Atau aku sekarang suruh keluarga Bambang pulang. Jangan sampai mereka berani menyodorkan Putri. Lalu umumkan ke kota utama, Santoso Group takkan pernah kerja sama lagi. Salah mereka semua. Wajah tampanku bakal rusak. Baru sadar setelah dipukul ya? Kamu sudah tahu harus bagaimana, Tan? Iya. Dengar ya, si Rizky itu, dia cuma peduli karirnya dan suka menyesuaikan. Jangan naikkan dia. Kalau dia masih mau sama keponakanmu, pacaran, menurutku cuma bisa nikah masuk saja. Tenang, Bu. Aku akan urus sempurna. Kenapa belum pulang? Rizky, apa ibu akan... Gagan. Meski Pak Arif kadang konyol, tapi dia masih bisa berpikir logis. Omong kosong. Hari ini dia kejar orang terkaya di kota utama. Pak Arif malu banget hari ini. Masa bisa maafin dia? Untung Pak Arif bilang akan adil. Kalau tidak, keluarga Wijaya bakal kena sial sama kalian. Pas bahas, dia datang. Hari ini, kalian mati saja. Pak Arif marah. Kata dia, yang cari ribut harus usir. Pasti Pak Arif tak tahan Sri lagi. Takutnya nanti tak bisa masuk kota utama. Lihat saja si kampungan ini masih bisa sombong. Ayo! Benar, cepat kusir mereka. Kalau masih dekat mereka, keluarga Wijaya bakal sial. Kalian, asisten Dwi, apa kamu salah tangkap? Yang cari ribut Tante Ayu, keluarga Wijaya tak ada. Kalian Wijaya yang kutangkap. Kata Pak Arif, kalau tak cari ribut, Nye Santoso mana mungkin datang ke grup minta keadilan. Apa maksud cari ribut? Pak Arif bilang sendiri, mau jodohin Rani dengan Rizky, malah adakan acara kenalan. Kamu cuma asisten, tahu apa? Jangan sok berkuasa di sini. Ibu, jangan asal bicara kalau tak tahu. Asisten Dwi itu orang terpercaya, Pak Arif. Kenapa aku tak tahu? Di Santoso Group hari ini, yang cari ribut dari awal, itu Sri Ayu, bukan keluarga Wijaya. Lagian, pamanmu sangat dekat dengan Pak Arif. Kamu cuma asisten, berani sentuh kami. Mana Pak Arif? Aku mau ketemu dia. Tanpa perintah Pak Arif, jangan harap aku keluar dari Santoso Group. Ibu! Kenapa Nyonya Maya marah? Aku belum selesai bicara. Tunggu aku selesai, baru Nyonya marah. Pak Arif juga menyampaikan Nona Putri dan asisten Rizky sangat cocok jodoh sejati. Jadi Pak Arif mewakili permintaan maaf memberikan hadiah kecil. Masuk! 10 batang emas, lalu cekinya 500 miliar dan perhiasan koleksi. Pak Arif juga menyampaikan Ibu Santoso hebat seperti pria. Nona Putri pasti juga hebat. Jadi, Santoso Group mulai hari ini secara resmi menunjuk Nona Putri sebagai direktur utama anak perusahaan. Apa? Putri jadi direktur utama? Soal asisten Rizky, Nyonya Ayu juga menyampaikan, asisten Rizky, kalau masih ingin dengan Nona Putri dan melanjutkan hubungan, ikut Nona Putri ke anak perusahaan sebagai pengantin. Asisten Rizky tak keberatan, kan? Aku salah paham. Seumur hidup, cinta terbesar hanya Putri. Asal bersama Putri, jadi pengantin pun tak apa. Asisten, Dwi, kejadian ini terjadi. Pak Aris tak membalas dendam, malah mau merekrutku. Aku sangat berterima kasih. Tapi sudah dapat posisi, hadiah berharga ini tak usah diberikan. Aku cuma mau ibu baik-baik saja. Tenang saja, dia tak apa. Karena hadiah ini sudah untukmu. Terimalah saja. Lagi pula ini juga dari Pak Arif. Ini tanda kasih. Lagian yang salah bukan kalian. Sebentar lagi lupa. Pak Arif khusus menyampaikan, Santoso Group mulai sekarang tak akan pernah kerjasama dengan Tuan Bambang. Kota utama perusahaan yang kerjasama dengan Tuan Bambang juga tak masuk dalam jaringan kerja Santoso. Ibu, gawat! Kakak Wijaya menyinggung Santoso Group. Asetnya sudah disita, sekarang sudah bangkrut. Aja apa? Kenapa tiba-tiba bisa menyinggung Santoso Group?
Kayaknya karena orang desa ribut cuma demi pernikahan. Asisten Rizky punya pacar. Ternyata putri orang desa. Orang desa itu berani karena juga marga Santoso. Ribut di kantor Santoso Group. Ternyata Pak Arif malah tak menegurnya. Malah beri putrinya banyak manfaat. Jadi, sekarang Wijaya yang siap. Keterlaluan. Menindas keponakanku. Itu sama dengan menghinaku. Cari tahu si kampungan itu sekarang di mana? Jadi soal Pak Hendra harus bilang. Lagi pula Pak Hendra sangat dekat Pak Arif. Kalau... Pak Hendra sibuk, tak usah ganggu. Sebagai ibu direktur Wijaya Group, keponakanku ditindas, aku bisa atur sendiri. Aku mau lihat si kampungan itu bisa buat onar atau tidak. Rumah dan mobil keluarga sudah disita. Keluarga kami terpaksa kembali ke rumah tua Maya. Hendra, tolong cari cara untuk Bapak. Iya, itu salah si kampungan itu. Aku dan Rani tak ada salahnya. Sekarang tak jadi nikah pun ya sudah. Tapi Pak Arif, kenapa dia tega menindas kami? Mama. Ya sudah, cukup. Soal pernikahan ini, aku terlalu nekat. Kalian juga belum jelas langsung ribut. Untung Kak Sri tak ada. Kalau tidak, Pak Arif adil. Mungkin saja cuma salah paham. Jangan berdiri saja. Besok aku bicara ke Pak Arif. Setidaknya aku punya hubungan dekat dengannya. Biar kulihat ada jalan keluar atau tidak. Jangan berdiri saja. Biar besok aku bicara ke Pak Arif. Setidaknya aku punya hubungan dekat dengannya. Aku coba ada jalan keluar atau tidak. Kak, kamu pergi lebih dari 10 tahun. Kali ini pulang, jangan pergi lagi. Villa itu aku tinggal sendiri, kosong sekali. Kalian bisa temani aku. Aku nggak nyaman di tempat lain. Cepatlah. Telepon biar ruang baca dibersihkan. Kamu cari masalah. Berani suruh aku tidur di ruang baca. Enggak. Mana mungkin kau tidur di ruang baca? Kau sudah biasa tidur di kamar utama. Ruang baca ini dibersihkan. Pasti aku yang tinggal. Bagus kau tahu. Aku pulang dulu ya. Mau istirahat lagi. Oke, pas sekali. Selesai urusanku, aku ke sana. Nyonya, sudah ketemu. Si desa itu bawa putrinya dan asisten Rizky. Pagi-pagi sudah keluar. Sekarang masih di kota utama, belum pulang. Desa tetap desa. Meski dapat manfaat dari Pak Arif, takkan bisa masuk lingkaran elit. Sebut saja, sekarang tinggal di penginapan mana? Bukan penginapan. Itu keluarga Santoso. Si desa bisa tinggal di rumah orang terkaya. Rumah Pak Arif tak semudah itu. Menurutku, mereka pasti sudah rencana. Mereka datang ke sini buat menipu. Ayo, panggil orang, ikut aku. Kalau tak hukum dia hari ini, kelak keluarga kita di lingkaran elit akan jadi bahan tertawaan. 25, 27. Aduh, lumayan juga. Kartu yang kutarik kecil semua, tak ada yang berpasang. Gimana mainnya? Dasar, main kartu saja cuma bisa teriak. Padahal kamu bos, tak bisa main, cepat bayar. Aduh kak, uang saku sudah kau habisi. Kakak tak bisa kasih aku menang. Kau cepat, harus kasih ini kah? Kau tak punya harga diri ya? Siapa tahu kau hari ini sial banget. Jangan ribut terus. Tak mau main, pergi sana. Tunggu dulu. Aku tahu, kau cuma punya aku. Kau tak kasih aku, kasih siapa? Uang di dalam sol sepatumu, keluarkan semua. Ada lagi? Baguslah, keluarga Santoso tak boleh simpan uang sembunyi. Aduh, jangan murung terus. Lihat saja bikin sedih. Pintu depan tak tertutup. Nanti Mbak Sari pulang, kau bantu dia masak. Oh, gak usah. Kalian duduk aja, biar aku... Biar dia. Tradisi Santoso, pria harus masak. Lanjut. Jangan main-main. Kau Sri Ayu? Hebat juga merampas tempat orang. Dia siapa? Kak Sri.
kamu lama tak ke kota. Mungkin lupa. Dia, isteri Pak Hendra, Nyonya Maya, hubungannya baik dengan Santoso. Hah, pantas saja. Sikapnya kayak di rumah sendiri. Sudahlah, dia tamu. Kami kurang 1 orang. Kamu ikut saja, pas banget. Ibu, sebelumnya hentikan dulu. Bicara baik-baik sama Nyonya Maya. Aku sama Rizky tolong masak dulu. Benar, Tante Ayu. Pak Hendra juga pelanggan besar Santoso Group. Tak baik buatnya tunggu lama. Aduh, kan ada yang masak. Ngapain buru-buru? Kalau hubungan baik, itu keluarga sendiri. Main sambil ngobrol juga bisa. Keluarga sendiri. Siapa keluarga kamu? Memang benar, Jora rendahan yang cari hubungan. Nyonya Maya, Tante Ayu tak sengaja. Ini semua salah faham. Salah paham? Rizky, keponakanku memilihmu. Itu sudah turun kelas. Kamu malah demi orang desa berani menindas keluarga Wijaya Maya. Aduh, Nyonya Maya, hentikanlah. Asisten Rizky berkata jujur. Ini memang salah paham. Asisten Dwi tak usah bantu mereka. Aku tahu Pak Arif karena masalah lamaran terpaksa hukum Wijaya. Pak Arif sopan, tak kusir mereka kasar. Tapi tak berarti keluarga Maya tak lemah. Kalau Pak Arif tak mau urus, biar aku saja. Diam semua. Omong kosong. Berisik, hoki hilang. Tak main, pergi sana. Berisik terus. Dasar kampungan, tak bisa bahasa Indonesia. Segitu saja, masih mau menindas keluarga Wijaya Maya. Mimpi saja. Sudahlah, ku bilang sekali. Suruh putrimu putusin sama Rizky, keluar dari kota utama. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Kalau tidak, pasti bilang suamiku biar dia kerja sama Santoso, habisi keluargamu. Kamu harus tahu, keluarga Maya adalah mitra besar Santoso Group. Pak Hendra dan Pak Arif teman dekat lama. Kamar 1 di kampus. Tak mungkin nama baik Wijaya Maya kalah dari orang rendahan. Tak mau mati, mending kamu tahu diri. Sabar, aku terbatas. Habisi keluargaku. Mau tanya Arif, apa dia mau bantu habisi kami? Dasar tak tahu diri. Biasanya Pak Arif pun sangat hormat Nyonya Maya. Mana berani kau menertawainya? Betul, kamu benar. Anak Arif itu benar bilang, wanita setara dengan pria. Harus lebih sopan dan ramah. Ibu, jangan tertawa lagi. Nyonya Maya itu Nyonya Wijaya. Jangan sampai hubungan kita rusak. Ayo, kita mengalah saja. Sudah sadar. Sudah telat. Asisten Dwi, ini wilayah Pak Arif. Sulit aku langsung bertindak. Kau orang terpercaya Pak Arif, tolonglah kau tangkap mereka. Nyonya Maya, maaf. Aku tak bisa. Kau, asisten Dwi, Pak Arif percaya. Tapi kau tak boleh malas kerja. Biarkan orang desa berulah di kota utama. Aduh, Nyonya Maya, jangan bicara lagi. Ini salah paham. Ayo, duduk sama Nyonya Ayu. Bicara baik-baik. Kalau langsung bertindak kasar, semua akan malu. Benar kan? Bicara baik-baik. Dia pantas. Asisten Dwi, tak usah bela mereka. Mereka cuma manfaatkan rasa bersalah Pak Arif jadi merasa hebat. Orang desa semua, malah sok jadi direktur. Terus ngomong orang desa. Kalian otaknya rusak ya? Pikir diri kalian telur emas atau burung phoenix. 8 generasi juga orang desa. Datang ke rumah orang. Tak tahu sopan santun, minggir sana. Kamu! Aduh, Nyonya Maya, jangan bicara lagi. Tenanglah ya.
Aduh, Kak, kamu juga tenanglah. Ini cuma salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Sejak awal itu orang desa ini yang cari ribut. Soal dia menyinggung kedua keluarga, hari ini harus beri penjelasan. Aku juga nasihati asisten Dwi. Ingat siapa bosmu. Orang desa sekuat apa bisa lawan Santoso Group. Kalau berani lagi bela orang luar, jangan salahkan aku. Lapor Pak Arif. Aduh, cukup! Siapa yang bela orang luar? Jangan bicara Pak Arif. Santoso Group ini juga berkat nyonya di depanmu. Kalau benar soal hubungan keluarga, Pak Arif itu nyonya Ayu yang merawatnya. Nyonya Maya nggak tahu. Ibu saya sebenarnya... Diam! Saat aku bicara, kapan kamu boleh campur? Dasar kampungan tak tahu aturan. Jangan sampai kau jadi korban pertama. Ingat ya, berani sentuh putriku, jalan keluarga Maya akan habis di sini. Dasar jalang, berani ancam aku. Jalang! Hahaha. Atau kamu tanya nyonya itu siapa aku? Siapa aku sebenarnya? Siapa lagi? Cuma... Sudahlah, nyonya di depanmu adalah kakak kandung Pak Arif, juga Direktur Utama Santoso Group. Direktur Utama? Aduh, Mbak Sari, pintu depan kan masih buka. Kenapa ke pintu belakang? Arif, kenapa bajumu kayak gitu? Hendra, ada apa? Kenapa tiba-tiba ke rumahku? Baru beli dari pameran game. Pasti kamu suka. Kamu teman baik. Tapi kemarin soal batal tunangan, aku paham kok. Tapi kok katanya rumah kakak... Aduh, hubungan kita jangan berputar-putar. Soal kakakmu itu, bukan tak ada jalan. Teman baik, memang teman sejiwa. Nanti ku buat monumen buat kamu. Sudah. Siapa mau diabadikan? Dengar dulu aku bicara. Orang yang disinggung keponakanmu, kamu juga kenal. Coba kamu rayu. Mungkin bisa juga. Aku kenal? Siapa sih? Tentu saja aku, Direktur Utama Santoso Group, kakakku tercinta. Itu ibu aku panggil makan. Aku duluan ya. Nggak ngobrol lagi. Jangan bohong. Ibumu sudah mati 5 tahun. Jangan takut. Tadi kamu bilang kita sahabat. Dengar ya, sahabat harus saling berbagi. Heyo, siapa pengecut? Jangan ngomong, ini kasih kamu, mau nggak? Jangan lupa ya, ujian kampus. Malam sebelum ujian, kita main game semalam. Besoknya, kita gagal 3 mata kuliah. Gagal 3. Kalian berdua brengsek. Kenapa nggak gantung diri? Tiap hari kayak preman. Cuma tahu ngerjain. Kalian berdua, malam ini jangan makan. Saat itu rumahku jauh. Singgah di rumahmu. Itu pertama kali. Rasanya dekat dengan nenek moyang. Terlebih IPO Wijaya Group. Kastri banyak menolong. Aku cuma merasa terima kasih. Tak berani berniat jahat. Kak, anggap saja aku tak pernah datang. Gak bisa. Jangan pergi. Aku baru saja, karena atur pertunangan keponakanmu, nyaris dipukul kakak. Hari ini kau harus ikut aku jumpa kakak. Ayo. Gak mau. Sikap Kak Sri itu. Kalau Kak Sri tahu aku sembunyiin kalian main game, aku pasti mati. Jangan banyak omong. Arif, aku mohon. Maafkan aku. Aku siap jadi budakmu. Heyo. Direktur Utama. Kakak. Direktur Utama juga. Cuma wanita murahan. Baru kali ini ku dengar kamu bilang. Coba jelaskan. Apa yang kurang puas? Harusnya kau tahu, Pak Arif menghargai kakak itu karena dia penuh kasih. Kau cuma punya gelar direktur palsu. Direktur Utama Santoso Group tetap Pak Arif, bukan kau. Lagian, putri yang nikah, air yang tumpah. Seumur hidup tinggal di desa. Tak pantas kau gunakan Wijaya Maya untuk naik. Sudah aku bilang jangan bicara. Kenapa aku tak boleh bicara? Aku ini ibu direktur Wijaya Group.
Suamiku dan Pak Arif sahabat dekat. Keluarga kami kerjasama lama. Cuma kerana dia, kakak dari desa, keponakanku jadi begini. Benar-benar tak masuk akal. Ibu Direktur, mulutmu lancang sekali. Beraninya kau pakai nama Ibu Direktur untuk menindas aku. Tapi aku tahu, Pak Hendra itu tentu Hendra Wijaya, anak itu kan? Lancang! Nama Pak Hendra tak pantas kau sebut. Kau orang desa. Kenapa? Mau cari hubungan lagi? Sayang, hubunganmu bisa ke Pak Arif, tak bisa ke keluarga Wijaya. Benar, Santoso mendominasi kota utama, tapi keluarga Wijaya juga terkenal di kalangan elit. Apa tak bisa menangani kalian orang desa? Wah, hebat juga. Anak Hendra itu benar-benar berani sekali. Aku akan ingat kau, Dwi. Ambilkan rotan warisanku. Kamu mau apa? Mau main tangan sama aku? Kamu... Hentikan! Ibu Direktur itu sangat disayangi Pak Hendra. Wilayah Santoso, mana boleh kamu kakak desa main tangan sembarangan? Kamu masih tahu ini wilayah Santoso? Kukira kalian sudah lupa. Tamu itu tamu. Awalnya aku tak mau urus kalian, tapi kalian satu-satu malah makin sombong. Mulutmu busuk, omong kosong. Berani di rumah adikku mengatur aku. Cari mati! Aneh sekali. Kenapa rasanya angin jahat? Sepertinya... Pak Arif? Nyonya Wijaya datang. Bawa banyak orang. Ke ruang kartu. Nyonya Wijaya? Itu istrimu, kan? Kau ke belakang dia ke ruang kartu. Kalian ada apa? Tunggu dulu. Ruang kartu. Kakakku juga di sana. Salah! Tante Ayu, tenanglah. Nyonya Maya, ternyata Nyonya Wijaya bukan keluarga Santoso. Kalau asal tindak, nanti kau diselidiki, kita bakal rugi hukum. Mereka yang cari masalah dan cari gara-gara. Lepaskan! Kalau tak lepas, aku habisi kamu juga. Berani? Aku bawa banyak orang hari ini. Bukan main-main. Kalau Nyonya di sini, kalau ada Santoso terluka, kamu dan putrimu takkan tenang. Minggir! Jangan ribut terus! Kamu berani pukul aku? Nyonya, bantu belaku, Nyonya! Cewek desa ini berani begini padaku. Dia tak hormati Nyonya. Sri, lihat siapa pemiliknya. Jangan sok karena kakak Pak Arif, kau berbuat sewenang-wenang. Tak ikat anjingmu hari ini. Pemiliknya juga kuhajar. Kurang aja, berani kau sentuh aku. Kalau Pak Hendra tahu, dia pasti takkan maafin kau. Pak Hendra, anak Hendra itu tak tahu. Rotan warisanku sudah pukulnya ratusan kali. Masih aku takut dia. Ibu, jangan pukul. Walau bagaimana, dia nyonya mewah. Tak boleh dipukul. Kalau paman lihat, pasti marah padaku. Benar, Tante Ayu. Tak baik diperbesar. Kau jadi musuh, nama baik Santoso Group. Tak baik juga. Musuh? Musuhku sudah lama kubunuh. Di kuburan mana nama Santoso? Kalau tak kuhina dia, hari ini baru bikin Santoso malu. Kau, tunggu saja. Berani kau tampar aku? Aku pasti buat kau menderita. Oke, aku mau lihat kau bisa apa padaku hari ini. Penawal! Nyonya Maya, ini rumah Santoso. Bawa banyak orang mengelilingi rumah Santoso. Apa maksudnya? Kalau sampai Pak Arif tahu, takkan mudah selesaikan. Selesai? Aku bawa banyak orang untuk tuntut keadilan untuk kedua keluarga. Ucapannya manis. Kau tak tahu apa itu keadilan. Tak tahu cara menulisnya. Dengar baik-baik. Rotanku ini, kalau sudah bergerak, tak pandang orang. Kenapa diam saja? Cepat serang! Kapan ibu jadi sekuat ini? Dia latihan pukul Om Arif. Kayaknya begitu.
Rotan Kak Sri ini latihannya dari kecil. Siapa tak pernah dipukulnya? Syukurlah tak kena padaku. Itu karunia Tuhan. Kak Sri sekarang makin kasar. Gampang kalah. 2 pukul sudah kalah. Tak sekuat Arif si brengsek itu. Dia lebih kuat. Kalian semua nggak berguna ya? Apa gunanya keluarga Wijaya, daji kalian? Cepat bangun sekarang juga! Bukannya kamu baru dipukul aku? Baru sebentar. Rasanya sakit hilang. Orang desa tetap desa. Tak tahu kekuatan rotan warisan. Lagian, itu pusaka keluarga Santoso. 1 rotan 3 generasi. Orang sudah pergi, rotannya masih ada. Sangat kuat. Dulu, Arif kami dipukul pakai rotan itu, sampai besar. Rotan warisan itu sudah seperti nenek moyang. Nenek moyang pukulmu, kamu harus terima kasih. Kamu mau apa? Aku... Tenang saja, aku takkan apa-apa. Minta maaf dengar sopan. Tenang saja, aku takkan menyakitimu. Minta maaf dengan sopan. Bawa orangmu keluar merangkak. Urusan hari ini tak akan selesai begitu saja. Jangan harap aku minta maaf padamu. Bagus. Punya nyali. Tapi ingatkan saja, orang bawahanmu semua bakal merangkak keluar. Pengurus, kamu lagi apa? Kebetulan, aku cari bantuan. Cari bantuan? Tak berguna. Tak berani maju? Biar aku sendiri. Hari ini, aku harus habisi kamu. Jangan! Hentikan! Cepat turunkan senjatamu! Hendra, kamu datang tepat. Kalau kamu nggak datang, aku pasti bakal dihina si wanita desa ini. Awalnya, ku dengar kakak Pak Arif datang mau mampir jenguk. Lagian, Rani disakiti hari ini. Aku sebagai bibi, mana mungkin diam saja. Ternyata dia begitu kasar. Memanfaatkan status kakak Pak Arif, selain bicara kasar, malah main tangan. Lihat, wajahku ini. Aku cuma bilang sedikit, dia malah pukul aku. Kalau ini jadi bekas, gimana aku ketemu orang? Hendra, tolong bela aku. Bukan begitu. Ibuku tak berniat pukul. Lihatlah, sudah begini masih berani belikan fakta. Aku sudah sebut Pak Arif dan namamu, tapi mereka masih tak hormati kita. Malah merebut rumah Pak Arif. Dia cuma direktur palsu. Masih berani di sini berbuat sewenang-wenang. Hendra, kau harus berlaku balas dendam ini. Kalau tidak... Cukup! Berlutut dan minta maaf. Berlutut minta maaf. Belum mau datang? Kau yang harus berlutut minta maaf. Hendra, kau pukul aku? Siapa suruhmu masuk rumah Pak Arif? Bahkan kakak Pak Arif kau tegur-teguran. Tapi aku juga demi nama baikmu dan Pak Arif. Kakaknya dari desa, baru ke kota utama. Langsung ambil alih rumah. Nanti gimana lagi? Kau tahu apa? Meski kakak ambil rumahku, apa salahnya? Ini juga rumahnya. Meski seluruh Santoso Group, kakak mau langsung dapat. Kau malah bawa orang kasar ke rumah kami, menghinakan kakak. Asisten Dwi. Siap. Kirim dia kembali ke rumah Maya. Di kota emas ini, aku tak mau lihatnya lagi. Cepat ikut aku. Aku tak terima. Aku tak salah apa-apa. Kenapa usir aku? Meski kau remehkan Maya, tapi aku ini istri direktur utama Wijaya Group. Kenapa tak hormati suamiku, Hendra? Aduh, jangan ribut lagi. Kalau terus begini, tak ada yang bisa lindungi kamu. Siapa yang ribut? Keluarga Wijaya mitra besar Pak Arif. Keluarga Santoso Wijaya saling mendukung. Perilaku Pak Santoso apa bedanya dengan buang habis pakai? Lihat anakmu. Kau pikir grup Santoso bisa sampai hari ini berkat Hendra saja? Kalau tidak apa? Hendra dan Pak Arif Kamar, satu di kampus, bantu usaha juga wajar. Tak seperti kau, wanita desa. Cuma jual anak demi harta. Pak Arif, ku ingatkan, daripada ikut Santoso Group,
Yang tak bisa, bantu kakakmu. Lebih baik ikut kami. Keluarga Maya Wijaya kerjasama untuk untung maksimal. Soalnya wanita desa ini tak bisa kasih apa-apa. Diam! Kamu tak puas keluarga kakak bangkrut? Mau Wijaya Group ikut bangkrut juga? Kamu sendiri malah bela orang luar lawan keluarga Maya Wijaya. Masih berani bicara. Sekarang Wijaya Group sudah makin besar dan kuat. Di kota utama, kekuatannya tak bisa diremehkan. Kenapa harus takut mereka? Wah, kamu apa sih? Biar ku bilang alasannya. Wijaya Group kalian dibantu kakak Go Public. Tanpa kakak, Santoso Group lama-lama sudah robek. Cuma kata kakak, aku dan Hendra si sialan harus tunduk dan patuh. Serahkan perusahaan ke kakak. Apa? Kamu bilang? Termasuk dulu. Hendra nikahi Marga Maya cuma karena kakak. Rasakan keluarga Maya meski kecil, tapi setidaknya jujur dan patuh. Kalau tidak, mana mungkin kamu nikahi adikku? Kak Ayu, semua salahku. Kau hukum aku saja. Ya mungkin. Keluarga Maya Wijaya. Mana mungkin terima utang budi orang desa ini? Nanti aku cerai dengannya. Pavilion Wijaya tak butuh orang tak tahu balas budi. Cerai. Tapi soal kakak tertua. Kak Sri, bisa nggak kau pelan-pelan? Cukup sedikit saja. Ya sudah. Tenang saja, Dwi. Tak usah. Cepat, bawa wanita ini ke rumah lama Maya. Jangan muncul lagi. Jangan ganggu. Baik. Rumah lama Maya. Ini daftar pegawai grup yang aku siapkan 2 hari ini. Orang kayak Bu Lisa, dasar brengsek. Lain kali jaga mata, perhatikan baik-baik. Jangan selalu buat aku cemas. Kak, kita kan satu keluarga. Ada kakak, aku tak takut apa-apa. Aduh, sakit. Tiap kali harus aku urus. Bisa jaga diri nggak? Aduh, aku jaga kok. Kak, lepas dong, sakit. Kamu juga sembunyi ketawa. Jangan kira orang tak lihat. Soal main game itu belum usai ya. Mulai sekarang, Arif itu kamu awasi baik-baik. Dengar gak? Tenanglah Kak Sri, ada aku. Si Arif itu takkan bisa berbuat. Semoga begitu. Aduh, cukuplah. Jangan sok-sokan. Cepatlah cari putri iparmu. Sudah mau nikah, daun nikah belum dicoba. Tante Ayu, gawat, Putri hilang. Apa? Hilang? Ayah, Putri datang. Aku mau kasih kabar baik. Putri bakal nikah. Tenang, dia yang kuminta. Tapi ayah, aku tahu yang ayah khawatirkan ibu. Memang sesuai kata ayah, orang galak itu segar. Tenang saja, ibu pasti panjang umur. Aku pasti temani ibu baik-baik. Ditemukan! Aduh, ku bilang, putri anakku pintar. Takkan sembarangan, paling cuma jenguk ayah. Kalian kenapa? Aduh, gara-gara kamu keluar lupa bawa HP. Rizky juga. Bodoh sekali. Cuma tahu kamu hilang. Lihat dia panik jadi apa. Aduh, cukup sudah. Yang penting ketemu. Coba gaun. Susah-susah dapat jadwal. Desainer gaun itu sangat galak. Kelak dia batal. Galak mana bisa kalahin ibu? Kamu bilang apa? Ulangi lagi. Suaranya besar-besaran. Ku bilang, mana bisa kalahin ibu? Berhenti sana Arif. Aku hitung sampai 3.
Aduh, ibu, lari di kuburan tak takut ayah marah. Tunggu aku, jangan lari!